Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran sertifikasi keahlian Android Development Associate, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah seputar activity. Kalau misalnya dari segi materinya, yang akan dibahas adalah poin 2.1, 2.2, dan juga 2.3. Nah, karena ketiga slide tersebut berkaitan satu dengan lainnya, membahas dengan tema yang sama atau topik yang sama, yaitu activity. Kita langsung mulai saja dari poin 2.1, dari pengenalan activity itu sendiri. Activity 2.1. Pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu seputar activity, definisi dari activity itu sendiri, bagaimana melakukan pemanggilan activity yang baru dengan intent, bagaimana juga mengirimkan data antar activity dengan menggunakan extras, dan juga bagaimana navigasi antar activity itu sendiri. Activities atau activity merupakan high level dari suatu view atau suatu tampilan. Apa yang dimaksud dengan activity? Activity ini bisa dikatakan sebagai aplikasi atau komponen aplikasi yang merepresentasikan suatu halaman maupun suatu hierarki dari suatu view. Pada prinsipnya biasanya memenuhi keseluruhan layar dan juga berupa suatu Java class yang bisa dikatakan satu activity itu satu file class Java. Apa saja yang bisa dilakukan oleh activity? Jadi kalau ngomongin activity ini, dia merepresentasikan dari suatu contoh, misal mengorder suatu pesanan atau suatu grocery, terus mengirim email, terus mengarahkan suatu direction, misalnya kita pengen ke lokasi A, terus dari kita ke sananya pakai dengan bantuan Google Map API itu kayak gimana, itu pasti menggunakan activity. Digunakan juga untuk menghandle interaksi dengan user, seperti melakukan klik pada button, inputan teks, maupun verifikasi dari suatu login. Jadi activity juga digunakan pada interaksi user. Bisa juga untuk digunakan untuk memanggil aplikasi di activity yang sama ataupun di aplikasi yang lain. Jadi kita bisa berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Contoh misalnya ketika kita akan melakukan panggilan telepon, maka activity tersebut akan diarahkan ke aplikasi untuk menampilkan nomor telepon yang akan siap dipanggil. Ataupun untuk direction tadi misalnya dengan membuka Google Map ataupun membuka URL dengan menggunakan browser. Itu menggunakan activity. Activity juga di sini memiliki life cycle, bisa di-create, bisa di-start, bisa di-run, bisa di-pause, bisa di-resume, bisa di-stop, dan juga bisa di-destroy atau dihancurkan. Ini beberapa contoh dari bentuk activity. Bisa seperti ini, bisa berupa seperti ini, berupa list ya di sini, maupun tampilan kalkulator, aplikasi kalkulator ini juga merupakan activity, ataupun ini yang getting direction menggunakan Google Map ini juga merupakan suatu activity. Keterkaitan antara aplikasi dengan activity. Jadi kalau ngomongin activity itu bisa dikatakan ya sangat satu aplikasi pasti memiliki lebih dari satu activity. Kalau kita misalnya membuat suatu program yang pertama kali, biasanya akan dibuatkan secara default ada yang namanya main activity. Nah, main activity ini adalah activity yang di-generate secara otomatis ketika kita menggunakan template empty project yang ada di Android Studio. Dia otomatis akan memberikan suatu
file yang namanya main activity. Main activity ini bisa dikatakan sebagai activity yang paling pertama dijalankan. Di activity juga bisa kita organisasi atau kita atur, ada yang berupa parent dan juga berupa child-nya. Jadi relationship-nya bisa kita atur sendiri gitu. Siapa activity main-nya, siapa activity child-nya, dan lain sebagainya. Kalau untuk konfigurasinya dilakukannya di mana? Dilakukan di Android Manifest. Di sini kita berbicara juga mengenai layout dan juga activity. Pada dasarnya, activity itu bisa dikatakan sebagai atau memiliki UI layout. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa satu activity itu satu halaman atau satu tampilan beserta fungsionalnya. Itu yang dinamakan activity. Biasanya layout juga di sini didefinisikan oleh satu atau lebih dari XML file. Jadi banyak layout yang kemungkinan bisa terlibat atau lebih dari satu di dalam suatu activity. Misalnya ada layout untuk item listnya, ada layout untuk kontainernya, ada layout untuk action bar-nya dan lain sebagainya. Itu menggabung semua di dalam satu activity, itu bisa gitu. Konsep antara layout dengan activity itu sendiri di sini dinamakan inflate. Jadi activity itu menginflate suatu layout sebagai salah satu bagiannya ketika activity tersebut akan dibuat. Mengimplementasi activity atau cara untuk melakukan pembuatan activity. Di sini ada 4 tahapan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita harus mendefinisikan layoutnya terlebih dahulu di XML. Jadi, kalau kita mau membuat activity itu, diharapkan kita ya udah selesai masalah layoutingnya dulu. Terus yang kedua, kita membuat kelas activity-nya, tentu saja di dalam bahasa Java, dengan menambahkan extend app-compat activity. Jadi, kalau ada Java file yang mengextend app-compat activity, bisa dikatakan bahwa kelas tersebut adalah kelas activity. Ciri khasnya yaitu ada extend ke app-compat activity. Terus sambungkan antara activity Java dengan layout yang ada di poin 1 ini dengan cara menambahkan set content view pada metode onCreate-nya. Terus yang keempat, ini yang paling penting, kita harus mendeklarasi si activity yang sudah kita buat tersebut di Android Manifest. Karena kalau misalnya kita lupa untuk mendeklarasi atau mendaftarkan activity tersebut di Android Manifest, biasanya aplikasi tersebut ketika masuk ke activity tersebut akan force close atau error. Ini rinciannya untuk tahapan yang pertama, misalnya kita membuat suatu layout seperti ini, dengan layoutnya relative layout, di dalamnya ada suatu text view yang berisikan teks seperti ini. Terus yang kedua, kita membuat suatu activity Java class-nya. Di sini nama activity-nya main activity dengan menambahkan extend app-compat activity. Langkah yang ketiga, menyambungkan antara activity kelas Java dengan layout-nya dengan menambahkan set content view ke layout yang sudah kita buat di tahapan yang pertama tadi, yaitu R layout activity main. Nah, activity main ini merupakan nama file dari si layout XML yang ada di tahapan pertama tadi. Dan yang keempat, di Android Manifest-nya kita tambahkan codingan seperti ini. Ini adalah codingan untuk mendeklarasikan activity yang sudah kita buat. Tadi namanya main activity. Tambahkan activity Android name titik main activity. Titik ini sebetulnya nanti secara otomatis dia akan mendeteksi di file Java yang ada di project apakah dia kelas activity atau bukan. Dia biasanya akan mendeteksi langsung, dan di sini ya kita cukup mengikuti suggestion-nya aja gitu. Nah, untuk deklarasi yang lengkapnya seperti ini. Jadi
tidak langsung ditutup seperti sebelumnya, tapi dia ada intent filternya terlebih dahulu, terus ada actionnya, terus ada kategorinya launcher. Ini maksudnya apa sih intent filter ini? Intent filter ini maksudnya membuat si activity tersebut atau si main activity ini menjadi activity yang utama atau activity yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi tersebut dibuka. Jadi kalau misalnya ada di Android Manifest itu, selayaknya pasti ada minimal satu activity yang memiliki intent filter seperti ini. Gitu. Jadi otomatis dia menjadi activity yang paling pertama kali dijalankan. Selanjutnya berbicara mengenai intent. Apa itu intent? Kalau secara deskripsinya bisa dikatakan intent itu sebagai alat sambung atau perantara atau corong atau jembatan untuk mengkomunikasikan antara satu activity dengan activity yang lain. Kalau secara sistemnya, intent itu dia bermain di Android sistemnya, Android actionnya baru main ke app komponennya. Apa yang bisa dilakukan? Tadi sudah disinggung sedikit. Bisa dilakukan untuk melakukan start activity atau menjalankan activity atau memanggil suatu activity. Misalnya ada button yang diklik, pas diklik tersebut dia akan membuka activity baru untuk menginputkan teks dan lain sebagainya. Melakukan klik share untuk membuka aplikasi lain yang mengizinkan untuk memposting foto dan lain sebagainya. Bisa juga untuk start service, menjalankan service, misalnya untuk melakukan download file di dalam background. Terus ada juga yang namanya deliver broadcast, jadi bisa digunakan untuk memberikan informasi broadcast messenger. Contohnya di sini misalnya memberitahu si user jika telepon tersebut sedang dicas atau sedang lowbat atau ada notifikasi masuk dan lain sebagainya. Ada pesan masuk dan lain sebagainya. Intent dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya explicit dan juga implicit intent. Untuk explicit intent, kata kunci di sini bisa dikatakan bahwa explicit, jadi si intent tersebut atau tujuan aktivitinya itu sudah jelas atau sudah gamblang dituliskan. Misalnya di sini contoh ada main activity yang akan membuka activity yang lain, yaitu view shopping cart activity. Jadi activity tujuannya itu sudah diketahui atau sudah dituliskan, misalnya ke view shopping cart activity. Sedangkan implicit intent lebih implisit, itu bisa dikatakan secara konsepnya atau kata kuncinya suatu intent yang menghubungkan antar satu activity ke activity lainnya, tapi activity tujuannya itu biasanya akan memberikan suatu opsional atau pilihan yang ditampilkan ke user terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu belum dideklarasikan secara eksplisit atau belum jelas. Jadi biasanya kita dihadapkan ke dalam dua pilihan. Contoh kalau misalnya kita pengen share suatu data, nah nanti pas melakukan share nanti muncul pilihan rekomendasi mau share pakai apa nih gitu. Misalnya share ke WhatsApp atau share via Bluetooth atau share ke Line atau share ke aplikasi lain yang memang mendukung untuk melakukan sharing aplikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya implicit intent itu lebih dari satu pilihan aksi yang harus dipilih. Jadi ada pilihan terlebih dahulu. Starting activities atau bagaimana caranya untuk melakukan pemanggilan activity. Di sini sudah dikatakan bahwa ada dua cara, yaitu menggunakan implicit intent dan juga explicit intent dan juga implicit intent. Ini untuk yang pertama menggunakan explicit intent. Penggunaannya atau cara untuk memanggilnya itu pertama dibuatkan
objek intentnya dulu dari kelas intent, diinisialisasi dengan new intent diisi dengan konteksnya, dan di sini ada kelas tujuannya. Tujuannya di sini activity name.class. Jadi memang kelas ya. Terus di sini untuk menjalankan intent tersebut gunakan start activity intent yang diambil dari sini. Sedangkan untuk yang implicit intent itu hampir mirip dengan yang explicit. Bedanya kalau di sini nggak menggunakan konteks tapi ada action dan juga ada URI. Gitu. Dan URI di sini banyak contohnya, bisa ke membuka alamat browser, memanggil telepon, lokasi map, latitude, longitude, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak gitu. Jadi URI ini lebih global dibandingkan dengan URL. Untuk pemanggilannya sama, menggunakan start activity dari intent tersebut. Jadi bedanya di bagian inisialisasinya aja atau instansiasi dari objek intentnya itu sendiri. Ini contoh-contoh implicit intent yang paling sering digunakan. Biasanya yang pertama ini untuk menampilkan suatu web page atau halaman dari suatu web. Ada URI, objek URI yang diisi dengan URL google.com. Terus ada intent, diinisialisasi bahwa intentnya itu adalah action view. Terus URI-nya dimasukkan dari sini, baru di start activity intentnya. Kalau kayak gini codingannya, bisa dikatakan nanti ketika diklik akan menampilkan dua browser yang mendukung untuk membuka halaman web tersebut. Misalnya kalau diinstal Google Chrome dan Mozilla atau Opera, nanti ada pilihannya Open with browser Chrome atau Open with browser Mozilla. Seperti itu. Terus yang kedua di sini ada dial phone number. Masih menggunakan URI, cuma bedanya di sini bukan, kalau yang sebelumnya itu HTTP atau halaman web. Kalau di sini tel.2 ini adalah nomor teleponnya. Di sini juga bedanya dia menggunakan, kalau yang atas menggunakan action view. Kalau yang kedua atau yang bawah dia menggunakan action dial. Action dial atau action dial itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika diklik atau aksi tersebut lah akan mengarahkan ke tampilan pemanggilan telepon dengan nomor telepon yang ada di sini yang terisi otomatis yang siap dipanggil atau tinggal tekan aja tanpa kita menginputkan terlebih dahulu. Biasanya digunakan ketika kita akan memanggil kontak dari aplikasi kita, cukup klik nomor telepon tersebut dan langsung siap untuk memanggil. Gitu. Rata-rata kalau implicit intent itu biasanya bermain dengan activity atau aplikasi yang berbeda gitu, rata-rata ya, kebanyakan. Contohnya ini kan dia mengakses ke Google Chrome, ini juga mengakses ke bagian aplikasi untuk pembuatan atau pemanggilan telepon. Bagaimana activity tersebut berjalan? Di sini atau activity itu dijalankan. Pertama ketika user mengklik loncat icon, nah itu tuh sebetulnya dia sudah melakukan intent atau menjalankan suatu activity. Melakukan activity yang pertama ditampilkan, apa yang dilakukan, misalnya dia pengen shopping, dia intent ke arah shop. Terus dia juga di sini menampilkan ke Android system, terus mau memilih, menampilkan list makanannya, terus order dan sebagainya. Intinya setiap kita melakukan suatu kegiatan secara tidak sadar ya kita juga bermain dengan activity dan juga bermain dengan intent. Gitu. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 activity yang berbeda. Yang pertama main activity yang pertama kali dijalankan, terus yang kedua yaitu food list activity, menampilkan list dalam list makanan tidak pada activity tersebut. Yang berikutnya adalah order activity atau activity untuk melakukan pemesanan makanan. Sending and receiving data. Jadi ketika kita akan memanggil suatu activity, kita juga bisa mengirimkan dan juga bisa menerima data dari activity yang satu dengan activity yang lainnya. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk mengirimkan dan menerima data tersebut.
Yang pertama menggunakan data, yang kedua menggunakan extras. Data ini bisa dikatakan ya sebetulnya caranya hampir sama, cuma kalau misalnya extras ini dia menggunakan bundle. Kalau ditanya yang paling sering saya gunakan, kalau saya sih banyak menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan extras. Konsep untuk mengirim dan menerima data dari activity yang saling terhubung. Yang pertama, untuk activity pengirimnya, kita harus membuat intent objeknya dulu, diinisialisasi. Terus yang kedua, kita melakukan put data. Oh, ini dengan cara yang data ya, cara yang pertama yang ini. Kita put data atau extra. Ya, sama lah ya, put data atau extra ke intent tersebut, terus kita baru di start activity-nya. Jadi sebelum melakukan start activity, kita udah menambahkan data atau ekstranya terlebih dahulu ke objek intent yang sudah dibuat. Lalu di activity penerimanya ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita get intent objeknya dulu dari activity yang sudah mengirimkannya. Terus yang kedua, kita mengembalikan atau mengambil data dari data atau ekstra dari intent objek tersebut gitu. Jadi konsepnya mengirimkan, kita menambahkan data dulu baru di start activity-nya, di tujuannya kita ambil intent objeknya dulu, ambil data ekstranya, baru bisa ambil data atau ekstranya gitu. Contoh kalau di sini menggunakan cara yang pertama yaitu data, biasanya berupa URI. Di sini objek untuk menambahkan datanya yaitu intent set data URI parse atau parsing dari data URI-nya itu sendiri. Di sini berupa URL. Kalau misalnya berupa file URI, intent set data URI from file, new file, terus di sini dari lokasi di mana file tersebut disimpan. Di sini disimpannya di SD card. Nama objek filenya sample.jpg. Kalau misalnya menggunakan extras, nah ini yang paling sering digunakan. Kalau ngomong extras itu datanya bukan data URI, tapi datanya berupa string, integer, boolean, bahkan objek juga dia udah support, array juga bisa gitu. Jadi di sini put extra, string name, integer value, intent put extra level 406. Maksudnya ini apa? Maksudnya pada data yang akan ditambahkan tersebut, dia datanya itu namanya level, value-nya atau nilainya itu 406. Yang di sini itu pasti dia berupa string. Kalau yang di sininya dia bisa berubah. Mau itu integer, boolean, array, objek, dan lain sebagainya. Contohnya yang di bawah sini. Misalnya di sini ada sebuah list, array string. Isinya ada rice, beans, dan juga fruit. Terus di sini untuk menambahkan string tersebut untuk dikirimkan ke activity tujuan, nama ekstranya itu food, lalu dimasukkan array-nya di sini food list. Atau bisa juga merupakan bundle, tinggal put extra. Kalau yang di sini ekstra biasa, tapi kalau yang di sini extras. Kalau banyak banget kita bisa bundle terlebih dahulu. Ini salah satu contoh untuk mengirimkan ekstra ke activity tujuan. Contohnya di sini ada string extra message key, isi stringnya ini. Terus di sini ada intent, inisialisasi, ini explicit intent, tujuannya ke second activity.class. String message, ini pesannya. Intent put extra, nama ekstranya apa? Nama ekstranya ini nih, panjang. Isi value-nya atau pesannya hello activity, baru di start activity intent ke second activity. Untuk mengambil data dari intent atau di second activity.class-nya, kita harus pertama kalau berupa data atau yang dikirimkan itu berupa URI,
berarti di sini Yuri, terus nama objeknya intent get data. Tapi kalau misalnya berupa ekstra, kita harus menyesuaikan tipe datanya apa dulu nih gitu. Kalau misalnya integer, get integer ekstra, nama ekstranya apa, terus kalau misalnya tidak ada atau berupa null, nilai defaultnya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya di sini intent level sama dengan intent get integer extra level, jika nggak ada maka defaultnya dia 0 gitu. Bedanya di sini kalau yang di sini itu kan put extra-nya di sini berupa string ya, bukan integer. Berarti ininya tinggal diubah aja, get string extra. Kalau untuk bundle get di sini cara ngambilnya intent get extras pakai s. Nanti dia akan mengembalikan bundle terlebih dahulu, baru di parsing diambil satu-satu. Ada yang namanya juga start activity for result. Apa yang dimaksud dengan start activity for result? Jadi start activity for result ini bisa dikatakan melakukan start activity, tetapi dia akan mengembalikan sebuah kembalian data setelah menjalankan activity tersebut. Gitu. Jadi intinya ada callback lah kalau misalnya istilah pemrogramannya seperti itu. Untuk mengembalikan data dari activity tujuannya, kita buat new intentnya dulu, put respond data menggunakan put extra, terus set resultnya, jika resultnya oke atau cancel, apa yang kalau oke berarti berhasil, kalau misalnya ada yang di cancel berarti apa yang harus dilakukan. Terus ada call finish untuk close activity. Sebetulnya kalau secara penggunaan start activity for result ini biasanya digunakan ketika salah satu contohnya ketika kita akan melakukan upload atau download data. Jadi kita contohnya pengen mengupload gambar. Nah, jadi ketika kita pas milih kita harus pasang dulu nih, ini prosesnya sedang nge-browse data atau file gambar enggak. Kalau misalnya sedang proses untuk memilih gambar ya berarti kita harus get resultnya, baru kita masukkan codingan di dalamnya gitu. Implement on activity of result pada first activity. Nah, di sini di activity yang awalnya untuk mendapatkan callback-nya kita harus implementasikan method on activity result. Ini cara pemanggilan lebih jelasnya lah. Di sini ada intent, di sini ada request code. Contohnya gini deh, kalau misalnya kalian pengen mendownload suatu data, ya pertama kita harus dicek dulu data tersebut memang ada atau enggak, atau istilahnya servernya sedang up atau sedang down. Nah gitu, jadi request code-nya kita harus dapat dulu. Kalau misalnya request code-nya misalnya sedang down, bukan 201 atau 200, jadi ya kita jangan paksakan untuk download gitu, tapi kita masuk ke aksi yang lain, atau misalnya bisa memunculkan pesan server sedang down atau lain sebagainya, atau gagal melakukan download data dan lain sebagainya gitu. Ini contoh penggunaannya misalnya kayak gini. Kita pengen masuk ke choose food item activity class. Di sininya butuhkan kembalian data itu intent, terus di sini request code-nya 1. Mengembalikan data dan memfinish activity yang tujuannya atau second activity-nya. Pertama kita buatkan objeknya dulu, inisialisasi misalnya reply intent atau balasan dari intent tujuannya dengan new intent, terus put datanya menggunakan extra, misalnya seperti ini, terus set resultnya oke, terus reply intent. Jadi dia akan menampilkan resultnya itu apakah bagus atau istilahnya berhasil atau gagal gitu. Jadi bisa dicek di sini. Terus yang ini finish. Kalau misalnya
yang activity tersebutnya mau diakhiri. Kalau menggunakan onActivityResult, di sini metodenya tinggal tambahkan saja seperti ini. Hampir sama mirip kalau kita membuat metode onCreate, tinggal onActivityResult biasanya di-generate otomatis. Di sini ini untuk pemanggilan super metodenya, di sini pengecekannya. Nah, ini bisa dilakukan ketika kalian mau mendownload data kayak gitu, kalian ceknya di sini di bagian metode ini. Request code-nya misalnya sama dengan 200 atau 201, maka tampilkan apa dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ngomongin navigasi. Navigasi ini berkaitan dengan activity stack atau urutan dari activity itu sendiri. Di sini ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami. Contoh misalnya ketika user sedang memencet tombol back button yang seperti ini, apa yang terjadi pada activity tersebut. Konsepnya, activity tersebut menggunakan konsep stack atau tumpukan, atau istilah konsepnya itu last in, first out. Jadi yang pertama kali ditumpuk, dia yang pertama kali dikeluarkan. Contohnya kayak gini. Misalnya kita dari main activity, terus kita masuk ke food list activity, terus masuk lagi ke cart activity. Terus kita membatalkan mencet tombol back atau melakukan tombol cancel yang di destroy atau yang dihancurkan activity-nya terlebih dahulu itu yang paling atas yaitu cart activity. Jadi dia masuk lagi ke food list. Terus dia masuk ke sini lagi order, terus dia cancel, masuk balik lagi ke main activity gitu. Kalau ngomongin navigasi sebetulnya ada dua di sini. Ada yang namanya temporal atau back navigasi dan juga ada yang namanya ancestral atau up navigasi. Biasanya sih kalau ini secara fisik ada di pojok kiri bawah, tombolnya ada kelihatan, tapi kalau yang ini biasanya by aplikasi di pojok kiri atas gitu biasanya ya. Ini penamaannya beda tapi secara fungsional harusnya sih sama. Ini penjelasan mengenai back navigasi atau yang tombol fisik. Sama sih. Secara konsepnya dia sebetulnya mendestroy dari activity yang sedang ditampilkan. Dia akan mengembalikan ke activity yang ada di bawahnya. Seperti konsep stack yang tadi. Kalau untuk button home, ini biasanya dia akan menutup si aplikasi tersebut. Kalau yang ini biasanya dia akan multiple task untuk beberapa aplikasi yang sedang dibuka bersamaan gitu. Kalau app navigasi ini hampir sama. Kita juga bisa menambahkan parent dan juga child dari activity tersebut. Kita bisa setting di Android manifestnya. Misalnya menambahkan kayak gini. Untuk activity show dinner activity, ketika di back, dia akan kembali ke parentnya. Parentnya yang mana? Misalnya di sini dituliskan parent activity name titik main activity. Jadi ketika dia diklik menggunakan app navigasi ini, dia akan mengarahkan ke sini. Tapi jujur aja saya juga jarang menggunakan di sini. Saya lebih suka untuk melakukannya di bagian Java code-nya gitu. Karena jauh lebih bisa dinamis dan mudah jika ada perubahan. Untuk pembelajaran lebih lanjutnya bisa kalian klik link yang ada di sini mengenai fundamental aplikasi Android, activity, panduannya seperti apa, intent filter, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk memahami mengenai activity dan juga intent. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke poin yang 2.2. Di sini kita akan berbicara mengenai activity life cycle dan juga bagaimana kita memanage status atau state
dari si activity yang kita buat tersebut. Activity life cycle dan juga managing state untuk pemrograman mobile Android native. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai activity life cycle-nya, terus ada life cycle callback-nya juga, ada yang namanya instant state atau untuk memberikan status atau state atau posisi dari si activity itu sendiri, apakah sedang di pause, di stop, ataupun di destroy. Terus bagaimana juga kita menyimpan dan juga merestore atau mengembalikan dari status activity tersebut atau state activity tersebut. Activity life cycle. Apa yang dimaksud dengan activity life cycle? Life cycle bisa dikatakan sebagai alur hidupnya. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana sih activity tersebut secara alur kehidupannya itu sendiri atau alur hidupnya. Mungkin langsung ke sini aja biar lebih jelas ya. Activity life cycle itu kurang lebih seperti ini gambaran secara visualnya. Misalnya ada satu activity nih, kita masuk ke activity yang kedua. Activity yang pertama itu di stop, lalu pas mencet balik lagi atau back button atau up navigation, jadi activity 2-nya dia dihancurkan dan activity 1-nya dia di start ulang gitu. Jadi istilahnya ketika kita memasuki activity baru tanpa kita mendestroy, berarti activity yang lama itu masuk statusnya atau state-nya itu ke stop. Begitu kita back, otomatis yang ada di activity aktif atau activity yang sedang aktif saat itu dia akan di destroy. Nah, ini ada beberapa activity state yang dimiliki oleh activity itu sendiri. Yang pertama ada create, start, resume, pause, destroy, stop, dan juga destroy. Jadi bedanya di sini kalau create itu ya tidak bisa ditampilkan, kalau start itu secara bisa terlihat gitu loh ya. Resume juga bisa, kalau pause dia setengahnya tidak terlihat, stop itu di hide, destroy itu dihancurkan dari memori atau dihapuskan. Callback atau kembalian yang biasanya ketika state tersebut dipanggil. Kalau on create itu istilahnya di sini static inisialisasinya. Kalau untuk on start dia ketika activity tersebut tampil di layar. Kalau on restart itu pada dasarnya dia melakukan stop terus dia melakukan start lagi. Kalau resume dia melakukan start ketika ada proses pause. Kalau pause ya kebalikannya gitu. Jadi dia melakukan posisi atau state pause terlebih dahulu gitu. Jadi menghentikan sementara. Kalau stop di sini tidak muncul sama sekali, tetapi sebetulnya dia ada gitu. Tapi bisa disimpan itu on stop. Ini kalau ngomongin on pause berarti larinya atau pasangannya ke on resume. Kalau on stop itu ke on start. Kalau on destroy ke on create. Gitu aja sih. Nah, ini alur lebih lengkapnya atau mungkin bisa lebih dimengertinya. Ketika kita on create berarti dia statusnya sedang di create. Terus dia juga biasanya akan melakukan on start. Nah, di on start ini dia juga bisa melakukan on resume. Masuk ke resume, kalau di resume ke sini, kalau di pause dia ke pause, kalau balik lagi dia baliknya cuma bisa ke on resume. Terus kalau di pause di sini, kalau di stop, nah dia diarahkan lagi. Kalau bisa diarahkannya itu hanya bisa ke on start, jadi nggak ada kaitannya dengan yang lain. Kalau di sini baru on destroy gitu. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan di setiap step-nya lah gitu. Ini cara untuk
mengimplementasi atau mengoverriding si callback-nya itu sendiri, kita harus membuat onCreate-nya itu sendiri yang wajib. Terus kalau misalnya ada callback yang lain, itu biasanya akan di-overriding di onCreate-nya itu sendiri gitu. OnCreate itu sama dengan created, jadi istilahnya yang membuat gitu. Jadi bisa dikatakan onCreate ini adalah metode di activity yang pertama kali dijalankan dibandingkan dengan metode state yang lainnya gitu. Jadi kalau ada activity state yang tadi kayak onCreate, onStart, onDestroy, onStop, onResume, onPause dan lain sebagainya, yang paling pertama kali dipanggil atau dijalankan yaitu adalah onCreate. Biasanya onCreate juga selalu diikuti dengan onStart. Cara penulisannya seperti ini. Override, karena dia mengoverriding si metode yang dimiliki oleh parent-nya dari app-complete activity. Public void onCreate bundle save instance state. Ini yang maksud dengan activity instance state atau state-nya. Super onCreate memanggil atau overriding method yang memiliki oleh parent-nya. Baru di sini codingannya. Kalau onStart itu started, jadi ya dia sebetulnya yang sedang aktif atau activity yang sedang terlihat oleh user di layar. Penulisannya hampir mirip, cuma di sini tidak ada inputan state apapun, cuma onStart biasa. Tapi di sini baru overriding atau override gitu. OnRestart. OnRestart itu activity yang ketika yang dihentikan dulu dan terus dia di start lagi gitu, di stop dulu baru di start lagi, itu namanya onRestart. Penulisannya seperti ini. onResume juga sama, biasanya dijalankan ketika ada interaksi dengan user, misalnya ketika siap akan memulai berinteraksi dengan user lah, itu menggunakan onResume. Misalnya bisa di pause dulu. Contoh kalau misalnya kalian mendownload data gitu ya, bisa di pause dulu, terus resume lagi. Nah itu menggunakan onResume. Ini penulisannya di sini seperti ini. OnPause jelas untuk melakukan penghentian sementara dari suatu proses yang ada di activity tersebut gitu. Penulisannya seperti ini. OnStop di sini mah untuk menghentikan, tetapi garis atau kata kuncinya di sini si activity tersebut tidak dimunculkan atau tidak visible, tidak ditampilkan ke user. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke activity yang lain, misalnya ada activity A, terus activity kita masuk ke activity B, nah si activity A tersebut statusnya onStop, jadi tidak akan tampil tapi dia ada di bawah activity B gitu. Begitu di back dia onResume. Ini penulisannya onStop. Kalau onDestroy di sini penghancuran dari activity atau melakukan pemusnahan dari activity itu sendiri. Jadi kalau activity tersebut sendiri tidak akan digunakan lagi, atau istilahnya ingin menutup activity tersebut, maka gunakan onDestroy. Misalnya ada activity A masuk ke activity B, terus di activity B-nya kita mencet back, maka harusnya activity B tersebut harus sudah hancur gitu. Jadi pas dihancurkan, pas di back, dia dihancurkan, balik lagi ke activity A gitu. Cara yang lainnya juga bisa menggunakan metode onFinish. Ini penulisan step-nya. Selanjutnya ada yang namanya activity instant state. Kapan konfigurasi tersebut bisa berubah? Jadi konfigurasi layout
atau tampilan yang saat ini sedang tampil itu bisa berubah jika terjadi rotasi device atau rotasi orientasinya. Terus ada pemilihan bahasa yang berubah. Di sini ngomongin local change-nya. Dan juga kita ngomongin multi window mode di Android 7 ke atas. Itu bisa berubah atau mengubah konfigurasi. Contohnya di sini kalau ada konfigurasi yang berubah, contoh kalau ada activity yang di shutdown, misalnya kalau kita pengen melakukan penghentian sementara ke activity, itulah ada bisa menggunakan on pause, bisa menggunakan on stop, dan juga on destroy, tergantung dengan kondisinya gitu. Kalau kita akan memulai itu biasanya menggunakan on create, on start, atau on resume. Jadi ini bedanya, dibagi menjadi dua aja sih. State informasi atau information state itu sendiri dibuat ketika aktiviti tersebut itu sedang berjalan. Misalnya ada counter atau ada penghitung jumlah di aktiviti tersebut, user text, animasi, dan lain sebagainya. Itu masuk ke state information. State information tersebut akan hilang ketika device tersebut misalnya dirotasi, bahasanya dirubah, back button dipencet, ataupun ada clear memori dari sistem. Sistem itu hanya menyimpan yang pertama itu state atau view dari unique ID tertentu. Misalnya ID yang sudah diberikan di ID tag, edit text, dan lain sebagainya. Intent itu, dan juga intent bisa dijalankan jika intent, maksudnya apa? Sebentar. Intended. Jadi kalau ngomongin activity tersebut, sistem itu bisa menyimpan unique ID dan juga bisa menyimpan ekstra data yang dikirimkan oleh si intent. Jadi sistem di activity instance itu dia hanya bisa menyimpan posisi atau status dari view yang sedang tampil dan juga ekstranya gitu. Kalau misalnya kita membuat suatu sistem yang lebih kompleks untuk data itu ya tidak cocok digunakan di ekstra gitu. Kalau misalnya HP-nya mati dan lain sebagainya, maka kita harus melakukan penyimpanan bukan di ekstra, tapi penyimpanan dengan menggunakan cara yang lain. Misalnya menggunakan share preference ataupun di database lokal, misalnya menggunakan SQLite dan lain sebagainya gitu. Cara untuk menyimpan instant state itu sendiri di sini bisa mengimplementasi penggunaan onSave instant state di activity yang kita buat. Contohnya penggunaannya seperti ini. Panggil aja metodenya, terus di sini kan tambahkan segala bentuk instant state yang bisa kita atau yang ingin kita simpan. Misalnya di sini yang mau disimpannya itu datanya count, terus isinya itu value dari edit text m show count gitu. Untuk mengembalikan data dari instant state-nya di sini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan onCreate, terus di dalamnya baru kita tambahkan codingan untuk mengembalikan instant state-nya, data instant state-nya. Terus yang kedua dengan mengimplementasi callback yang akan dieksekusi ketika pemanggilan onStart dengan menerapkan metode onRestore instant state dengan bundle mySave state gitu. Cara yang pertama kayak gini, di onCreate-nya kita tambahkan kayak gini. Jika save instant state-nya tidak sama dengan 0, maka kita bisa mengambil data instant state-nya gitu. Misalnya yang tadi yang count, kita get string count, dia akan mengembalikan data count yang tadi gitu. Jadi kalau kita udah berpindah activity juga, pas balik lagi dia datanya tetap ada
gitu. Ini cara yang kedua, menggunakan method on restore instance state. Ini juga sama, codingannya simpan di sini. Gitu. Terserah mau pakai yang di on create enggak, mau yang di on restore instance state juga, silahkan. Nah, ini yang mungkin tadi saya sempat singgung. Jadi kalau ngomong instance state itu, kalau bisa hanya untuk data yang sifatnya temporary aja lah gitu. Kalau misalnya datanya yang cukup lumayan kompleks, jangan disimpan di instance state-nya, tapi gunakan app session, atau misalnya gunakan juga share preference untuk datanya dalam bentuk XML yang disimpan, atau juga bisa menggunakan database lokal, misalnya menggunakan SQLite gitu. Jauh lebih optimal lah. Untuk pembelajaran lebih lanjutnya mengenai activity life cycle dan juga segala macamnya, instance state dan lain sebagainya, kalian bisa kunjungi link yang ada di sini. Selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yaitu 2.3, bicara mengenai starting activities with implicit intent. Jadi ini lebih ke yang implicit intentnya ya. Yang dibahasnya mengenai intent, implicit intent, mengirim implicit intent, dan juga menerima implicit intent itu seperti apa. Sedikit recapnya mengenai intent. Apa itu intent? Intent itu kayak jembatan atau perantara antara activity satu dengan activity yang lainnya, sehingga bisa berhubungan, bisa melakukan pengiriman data dan penerimaan data dan lain sebagainya gitu. Ini baik lagi bisa melakukan start atau pemanggilan activity, melakukan pemanggilan service, dan juga melakukan deliver broadcast. Ini sudah kita bahas di poin 2.1 kalau tidak salah ya. Explicit dan implicit ini bedanya di mana? Kalau explicit ini dia udah eksplisit, sudah mengetahui spesifik kelas mana yang menjadi tujuannya. Sedangkan implicit intent biasanya dia menanyakan atau sistem akan bertanya untuk mencari activity kelas apa yang terdaftar yang bisa menghandle si request tersebut gitu. Misalnya kalau kita pengen membuka suatu URL web, biasanya sistem akan bertanya mau bukanya pakai apa nih, pakai Google Chrome atau pakai Mozilla atau pakai Opera dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita pengen share data, kita pengen download data, kita pengen membuka suatu direction dan lain sebagainya lah gitu. Banyak. Implicit intent itu berkaitan dengan start activity di aplikasi yang lain. Jadi kalau misalnya contohnya kita pengen share artikel, misalnya pakai Bluetooth atau pakai apa, terus menampilkan map, menggunakan Google Map atau take picture, kita masuk ke aplikasi kamera untuk mengambil gambar gitu, dan lain sebagainya. Implicit intent tidak spesifikasi memberikan target activity yang jelas. Jadi biasanya ditampilkan dalam bentuk app chooser yang akan membuka dan user sendiri yang akan menentukan mau menggunakan aplikasi yang mana gitu. Makanya implicit intent mah ciri khasnya kayak gitu. Jadi dia menampilkan pilihan terlebih dahulu. Bagaimana implicit intent bekerja? Ini secara konsepnya ya mungkin ya. Jadi Android Runtime itu menyimpan list dari aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar sampai ke Android Runtime itu bisa mengetahui bahwa activity untuk direction ini bisa menggunakan Waze dan juga bisa menggunakan Google Map dan lain sebagainya. Ini secara konsepnya lah kenapa kok bisa sampai muncul pilihan tersebut gitu. Contoh tampilannya, aksi dari pilihannya itu seperti ini. Misalnya dia ingin membuka URL, mau menggunakan browser bawaan Android atau dari Chrome. Nah, kayak gini.
Ini menggunakan implicit intent. Untuk mengirimkan implicit intent atau sending implicit intent itu sendiri, yang pertama di sini misalnya kita buat intent objeknya terlebih dahulu, diinisialisasi dengan new intent. Di sini intentnya action call button. Jadi di sini ketika user melakukan pemencatan call button tersebut, start activity-nya mengizinkan untuk membuat suatu panggilan. Dan di sini masih belum bisa menentukan ya datanya kayak gimana itu ya. Di sini bisa dibuat validasi kalau misalnya data nomor teleponnya misalnya tidak ditemukan atau bernilai 0, maka di sini tidak bernilai 0 dalam artian dia ada datanya, maka baru bisa di start activity gitu ya. Ini lebih ke validasi aja sih. Hindari exception dan juga crash. Contohnya seperti ini. Ya, ini yang tadi sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya di sini ya tujuannya dia untuk mengecek bahwa intent tersebut valid enggak nih gitu. Kan di sini sebetulnya action call button-nya dia belum valid gitu ya, nomor teleponnya belum ada dan sebagainya gitu. Jadi untuk mengecek atau memastikan bahwa objek ini ini harusnya intent ya. Bukan intent di sini, harusnya my intent sesuai dengan objek yang di sini. Jadi dia harus memvalidasi dulu bahwa intentnya itu sudah benar formatnya dan sudah siap dipanggil. Hindari penggunaan exception dan juga crash. Jadi lebih baik sih kita pakai if terlebih dahulu atau validasinya dulu. Mengirimkan implicit intent dengan data URI. Ini dengan pakai cara yang pertama ya, yang menggunakan data. Intent, new intent, action dial. Nah ini sediakan datanya dalam bentuk URI. Bisa intent set data URI parse tel nomor teleponnya, baru di sini pengecekannya gitu. Ini lebih disarankan sih menggunakan if ini gitu. Ini sih udah pasti masuk ke sini. Jadi start activity-nya pasti jalan, berbeda dengan yang sebelumnya. Providing set data sebagai URI ini untuk menambahkan data ya. Banyak caranya. Jadi kalau yang di sini kan ini data telepon. Jadi kita memberikan URI yang tipenya itu tipe data telepon. Jadi langsung kalau menggunakan action dial dia langsung akan menelepon. Yang seperti ini. Kalau yang kedua ini dia untuk menentukan lokasi titik koordinat latitude dan longitude dari Brooklyn Bridge. Jadi ya mungkin yang ada di New York ya. Nanti dia otomatis akan mengarahkan ke titik latitude longitude tersebut gitu. Di sininya geo. Kalau yang di sini untuk URL biasa ya menggunakan HTTP. Ini balik lagi ke yang tadi. Ini untuk menampilkan web, ini untuk menampilkan atau memanggil nomor telepon. Gitu. Bedanya di sini ininya action view. Kalau untuk menampilkan web, ini untuk menelepon dia menggunakan action dial. Dan nomor URI-nya juga di sini beda. Di sini menggunakan HTTP, kalau yang di sini menggunakan tel. Bagusnya sih tadi kalau kita sudah mempelajari exception dan juga crash, di sininya pakai if dulu baru di start activity. Ini juga sama. Kalau menggunakan extras bukan menggunakan data, itu gimana caranya? Misalnya di sini intent, di sini intent action web search untuk pencarian langsung ya. Query, edit text, get text to string, put extra, search manager, query. Jadi nama ekstranya itu search manager query. Isinya diambil dari edit text yang sudah diisi oleh user. Ketika di start, dia akan menjalankan intent action web search gitu. Jadi dia melakukan pencarian. Biasanya sih kalau yang kayak gini, nanti larinya dia kayak mencari tapi di kata kunci browser. Misalnya kita buka Chrome terus kita mengetik misalnya bagaimana belajar Android. Nah,
itu otomatis langsung diarahkan ke mesin pencarian yang ada di browser tersebut gitu. Diinputinnya di mana? Diinputinnya di aplikasi, pas di setnya dia diarahkan ke browser. Ada kategori openable, berarti hanya mengizinkan URI atau file yang bisa dibuka. Terus ada kategori browsable, hanya mengizinkan activity untuk menjalankan web browser untuk menampilkan data berdasarkan URI saja. Jadi ini untuk menampilkan web, kalau ini untuk membuka web. Jadi membuka data. Kalau misalnya ada data PDF, terus kita udah install aplikasi PDF Reader, jadi pas dibuka file tersebut, otomatis dia akan membuka PDF Readernya gitu. Kalau ini mah browser biasa lah ya. Mengirimkan implicit intent dengan tipe dan juga kategori tertentu. Yang pertama kita membuat intentnya dulu dengan actionnya apa. Di sini actionnya itu create dokumen. Terus yang kedua set meme type-nya. Jadi di sini tipe data dokumennya apa. Di sini tipe datanya PDF. Terus kategorinya dia bisa dibuka atau bisa dibaca gitu. Untuk activity-nya menggunakan activity for result, pengen ada callback-nya dari intent tersebut, intent request create file. Oke. Ini nama kode untuk activity for result-nya. Terus dia akan mengembalikan konten URI di on activity result. Ada juga action-action lain yang biasanya digunakan pada implicit intent. Yang pertama di sini ada yang namanya action set alarm, action image capture, action create dokumen, dan juga action send to, dan masih banyak lagi. Kalau set alarm untuk melakukan reminder biasanya ya, di alarm pada jam berapa dan sebagainya. Capture untuk pengambilan gambar, dokumen yang kayak tadi untuk membuat satu dokumen, send to untuk mengirimkan. Biasanya di sini mengirimkan via Bluetooth, email, atau ke aplikasi yang memang sudah menerima untuk pengiriman tersebut. Biasanya sekarang sosial media juga udah biasa sih menerima pengiriman data kayak gini. Beberapa aplikasi yang bisa menghandle common action dari implicit intention itu sendiri biasanya apa aja? Ada alarm clock, kalender, kamera, kontak, email, file storage, map, music, video, notes, phone, search, setting, text messaging, dan lain sebagainya. Ini biasanya beberapa aplikasi yang menerima aksi dari implicit intent itu sendiri. Contoh, pengen ngambil gambar, pakainya kamera, pengen manggil telepon seseorang, pakainya kontak, pengen email atau mengirimkan pesan lewat email ke sini, untuk membuka atau menyimpan pakai file storage, mengarahkan direksi pakai map, bahkan pengen memutar video juga atau musik bisa menggunakan musik video app dan lain sebagainya. Gitu. Receiving implicit intent. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil dari implicit intent? Pertama, kita harus mendaftarkan dulu aplikasi kita untuk bisa menerima intent implicit itu sendiri. Makanya di sini deklarasikan satu atau lebih intent filter untuk activity di Android Manifest. Terus di sini memfilter juga untuk menerima implicit intentnya seperti apa, dan bisa juga filter kondisinya. Masih terlalu umum mungkin ya. Nah, mungkin secara penjelasan ini jauh bisa lebih dimengerti. Misalnya ada share activity. Nah, nanti di sininya kita tambahkan intent filternya itu dengan beberapa tambahan, yaitu Android name, actionnya action send, yang biasanya cuma launcher, sekarang ada action send. Kategorinya di sini kategori default. Terus di sini Android meme type-nya text atau plain. Jadi kalau misalnya ada berupa teks atau plain, jadi ada implicit intent di aplikasi yang lain, sehingga aplikasi kita bisa menerima implicit tersebut masuk ke dalam pilihan app usernya.
Kalau misalnya berupa teks atau plain, maka ini udah bisa ngedeteksi otomatis gitu. Ini cukup tambahin kayak gini, karena begitu kita udah nginstal, Android runtime-nya itu sendiri akan mendeteksi secara otomatis gitu, bahwa aplikasi kita sudah siap menerima untuk aksi-aksi implicit intent tertentu gitu. Intent filter di sini ngomongin action dan kategorinya. Pertama di sini kalau view dan send ini biasanya digunakannya action view, sama hampir mirip ya. Kalau di sini action send ini hampir mirip. Jadi kalau misalnya ada intent yang implisitnya itu action view, maka kita di filter di manifestnya itu tambahkan Android intent action view gitu. Disesuaikan. Kalau ada kategori misalnya browsable atau launcher, ini yang pertama ini untuk show activity sebagai launcher atau activity yang pertama kali dijalankan. Kalau di sini mungkin activity yang bisa di start ketika kita ada aksi menerima data berupa browse suatu URL implicit intent gitu. Ini juga bisa ditambahin kalau misalnya hanya untuk HTTPS, tambahin Android scam HTTPS. Kalau misalnya untuk host-host tertentu, misalnya aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya tambahkan developer android.com. Kalau untuk tipe data tertentu gunakan MIME type ini gitu. PDF kah, Word ataupun lain sebagainya gitu. Kalau mau dibatasi. Bisa nggak menggunakan multiple filter? Bisa dibikin kayak gini, boleh. Misalnya bisa mengirim satu atau bisa mengirim lebih dari satu gitu. Bisa gunakan ini. Kalau ada yang mengirim satu file aja yang dipilih, ke sini dia ngedeteksi. Tapi kalau misalnya lebih dari satu atau lebih banyak untuk sekali kirim, ini juga dia akan muncul sebagai pilihan. Filter juga bisa multiple action dan juga multiple data. Gambar bisa, video bisa, ngirim satuan bisa, ngirim lebih dari satu bisa, dan lain sebagainya. Ini bisa kita tambahkan di activity kita. Oke, itu kurang lebih mengenai implicit intent-nya. Untuk informasi lebih jelasnya, kalian bisa klik link yang ada di sini. Terus kalau mau mempelajari praktek segala macamnya bisa diklik di sini. Untuk konsep chapternya dan sebagainya kita di sini ngomongin activity dan juga implicit intent di 2.3. Oke, kurang lebih sih itu seputar dari activity, terus life cycle activity, starting activity, intent dan juga implicit dan juga explicit intentnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.